Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan jaringan komputer sekaligus praktikum ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan standarisasi dalam sebuah jaringan komputer ya. Atau istilah ini disebut dengan OSI layer ya, Open System Interconnection Layer. Langsung saja, untuk lapisan OSI layer ini terdiri dari 7 lapisan, di mana layer yang paling atas ini adalah layer aplikasi, kemudian diteruskan oleh layer ke-6 yaitu presentasi, layer ke-5 session, layer ke-4 transport, layer ke-3 network, layer ke-2 data link, dan layer ke-1 adalah physical. Jadi yang paling atas adalah terkaitan dengan aplikasi, untuk yang paling bawah terkait dengan media fisik. Kalau kita lihat di sini untuk layer aplikasi ya, ini adalah berhubungan dengan network process to application ya. Jadi di mana kita mengirim email menggunakan layanan mail. Nah, ini berarti kita menunjukkan bekerja pada layar aplikasi. Kemudian pada layar ke-6 ini adalah data representation and encryption. Jadi ini bertugas untuk merepresentasikan data. Jadi pengelompokan data, ini data video, data teks, data gambar ya, dan enkripsi dari sebuah data. Ini berada pada layer ke-6. Kemudian dilanjutkan di layer ke-5. Nah, layer ke-5 ini terjadinya inter-host connection ya. Jadi terbentuknya komunikasi antar host dalam sebuah jaringan. Ini terbentuk pada layer session. Kemudian keempat ini adalah layer transport, end-to-end connection and reliability. Ya, jadi di sini ada dua protokol nanti yang bekerja, yaitu protokol TCP dan UDP. Nah, TCP sendiri merupakan transfer control protocol. Sifatnya adalah connection oriented, di mana nanti ketika terjadi proses pengiriman data dan data itu terjadi loss, maka akan diminta ulang dalam proses pengirimannya. Sedangkan untuk UDP adalah user datagram protocol. Ini sifatnya adalah connectionless. Jadi ketika data itu hilang atau tidak sampai saat proses pengiriman, maka diabaikan, artinya tidak dimintai pengiriman ulang. Ketiga ini adalah layer network, di mana ini adalah terjadinya jalur ya, dan jalur path determination dan logical addressing. Jadi terjadi pemilihan jalur, penentuan jalur, dan pengalamatan secara logik ya, atau sering istilahnya dilakukan oleh IP addressing. Nah, ini bekerja di layer 3. Kemudian ada layer kedua turun ya, ini adalah data link. Ya, data link ini terjadi proses namanya physical addressing atau pengalamatan fisik ya, yang dilakukan oleh MAC address. Jadi setiap perangkat jaringan nantinya itu memiliki kode unik ya, atau alamat fisik yang dinamakan MAC address. Kemudian turun lagi di layer ke-1 yaitu physical addressing. Nah, ini sudah berhubungan dengan sinyal ya, dan transmisi dalam bentuk biner. Jadi proses pemasangan kabel ya dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, ini masuk ke layer physical layer. Kalau kita lihat di sini ya, physical layer ini adalah protokolnya ya. Jadi di sini ada RS232 ya, RJ45, B32, 100 BTX ya, SDH DSL 80211 ya. Jadi ini adalah nama-nama protokol pada layer physical.
Kalau RS232 ini koneksi serial, RJ45 ini koneksi kabel UDP ya. Kemudian 80211 ini adalah koneksi wireless. Kalau kita lihat lagi di data link di sini ya, ini ada Ethernet 802, Ethernet 80211 ya, MAC, hybrid channel, frame relay, PPP ya. Ini adalah protokolnya. Untuk kabel RJ45 protokolnya adalah Ethernet ya, standarisasinya adalah Ethernet. Itu jaringan wireless ada 80211 ya. Kemudian di layer network ini protokolnya nanti ada IP ya, ada ICMP, ada IGMP, OSPF ya. Di sini terjadinya proses routing di layer 3 ini ya, ada OSPF, ada BGP, ada RIP, RIP ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat ini layer transport ya, yang saya sebutkan tadi ya, yang paling sering, yang paling utama adalah TCP dan UDP. Bukan berarti ini tidak utama, semuanya utama, tetapi yang paling sering yang kita amati adalah TCP dan UDP. Kemudian session ya, ini ada RPC, connect socket ya, session establishment. Kemudian layer presentation, nah ini pengenalan data ya, data HTML, dokumen, JPEG, MP3, AV. Kemudian application, ini adalah aplikasinya terkait dengan DNS. Ini protokolnya ya, www, HTTP ya, P2P, email, POP, SMTP, telnet maupun FTP. Jadi gambarannya seperti itu terkait dengan OSI layer. Apa yang dilakukan oleh OSI layer ya? Jadi ini adalah gambaran bagaimana data dikirim dan sampai pada tujuan. Jadi pertama kali data dikirim, user akan bekerja pada layer aplikasi di sini. Data dikirim dari layer aplikasi, kemudian data akan representasikan, akan dikelompokkan, mana data gambar, data video, data image ya, data teks dan lain sebagainya. Ini terbentuknya interconnection host ya. Kemudian pada layer transport ya. Nah, ini apakah ini kalau ini file data, maka dia protokol yang gunakan adalah TCP. Kalau video atau suara, maka dia akan nanti menggunakan protokol UDP. Nah, kemudian ini terjadinya proses routing ya, sudah melalui banyak jaringan ya yang berbeda. Nanti kemudian diteruskan lagi ke data link, pengalamatan fisik, kemudian melalui kabel, baik kabel maupun wireless. Nah, di sini akan dikirim data dalam bentuk kode 0101, kemudian sampai ke tujuan. Dari tujuan ini akan diterjemahkan dari 0101 oleh physical layer, akan diteruskan ya ke alamat yang dituju sesuai dengan MAC address. Kemudian akan diteruskan ke network ya sesuai dengan IP yang dituju. Kemudian ini data dalam bentuk apa akan ditentukan, TCP atau UDP. Dan session presentation ya, ini sudah datanya sudah dikelompok-kelompokkan lagi. Nah, kemudian pada layer aplikasi ini adalah yang digunakan user untuk melihat file yang telah dikirim. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi layer 7 ini adalah data. Kemudian pada ini proses pengirimannya. Jadi data yang dikirim itu nanti paketnya akan ditambahkan sebuah header ya, header untuk pengalamatannya. Ya, seperti dengan halnya kantor pos atau surat ya. Jadi ketika kita mengirim surat itu pasti ada alamatnya ditujunya di situ ya. Kita tulis bahwa ada perangko dan lain sebagainya. Kemudian ini aplikasi presentasi juga begitu, nanti akan ditambahkan header ya. Sampai dengan layer 4 nanti juga tambahkan header. Nah, layer 3 data ini juga akan ditambahkan header ya untuk layer 2. Jadi ada setiap lapisan nanti akan ditambahkan header sendiri-sendiri masing-masing. Sehingga nanti data akan dikirim dalam bentuk kode 010101 seperti ini. Nah, ini melalui media sebuah media transmisi ya, kemudian diteruskan
Nah, dari kode 0101 ini akan diterjemahkan dari setiap layer ya. Jadi pada tiap-tiap layer ini setiap header akan dilepas satu persatu sampai dengan data itu sampai pada tujuan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi layer aplikasi ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user ya. Kapan layer aplikasi ini bekerja? Ya ketika kita mengirim data melalui jaringan ya, melalui email, melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian ini layer presentasi ya, jadi bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media ya. Jadi ini yang mengelompokkan nanti. Kita tidak perlu mengelompokkan ini video, ini gambar, ini data, tapi oleh layer presentasi sudah dikelompokkan secara otomatis. Kemudian untuk session ya, ini bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu komunikasi ya, ini terjadi pada layer session. Nah, ini protokol-protokolnya ada RPC ya, artinya service request dan service replay, ada X Windows, ada NVS ya. Kemudian pada layer session sendiri ini ada 3 mode komunikasi. Yang pertama adalah simplex, datanya dikirimkan satu arah. Kemudian ada half duplex. Ini simplex ini contohnya adalah kalau di lapangan yang banyak kita ketahui yang umum ini adalah komunikasi radio ya, hanya satu arah. Penerima hanya bisa mendengar kalau radio, penyiar hanya bisa menyiarkan tanpa bisa timbal balik. Kemudian ada komunikasi half duplex ya, ini data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Ini contohnya komunikasi dalam HT ya, contoh gampang-gampangnya seperti itu. Jadi kalau mau komunikasi harus gantian satu-satu, siapa yang berbicara dulu, siapa yang mendengarkan dulu. Dan yang ketiga ini adalah full duplex, jadi ini komunikasinya secara bersamaan ya. Nah, ini kita bisa bersamaan ngobrol maupun mendengarkan ya. Untuk saat ini ya telepon itu ya, jadi telepon kita ngobrol ke sana ngomong juga sama-sama menerima. Kemudian dari session turun lagi ya ke transport. Jadi ini terjadi proses pemilihan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing ya, melakukan segmentasi pada layer di atasnya, melakukan kondisi end to end ya, mengirim satu segmen dari satu host ke host yang lain. Yang keempat memastikan reliabilitas data ya. Jadi di sini nanti yang saya sebutkan tadi yang bekerja adalah layer TCP ya. Jadi data itu benar-benar diterima atau tidak, itu nanti yang bekerja adalah transport. Nah, ini proses di layer transport ya, segmentasi pada layer di atasnya. Jadi ini email ya, file transfer, terminal session ya, data ya, application port. Nah, di sini nanti ditambahkan header namanya segmentasi ya, ditambahkan segmen, akan dipisah-pisah di sini ya, application port, datanya apa ya. Ini terjadi proses segmentasi. Kemudian melakukan kondisi end to end ya, sinkronisasi dari sender mengirim akan melakukan sinkronisasi, maka akan terjadi proses negosiasi ya. Dari sinkronisasi tadi nanti akan mengirim sebuah pengetahuan ya, ketika koneksi ini terjalin terbentuk, maka dua sender maupun receiver akan saling bertukar data. Jadi mengirim segmen dari satu host ke host yang lain ya. Jadi pada layer transport itu terjadi proses segmentasi ya, pengelompokan ya, segmen bagi-bagi nanti di sini. Kemudian memastikan reliabilitas data. Jadi kalau data itu sudah siap ya akan diulangi. Jika artinya begini, ketika data itu tidak sampai ke penerima, maka data akan pengirim akan diminta ulang untuk mengirimkan data tersebut ya, sehingga data benar-benar sampai ke tujuan.
Kemudian pengalamatan dan routing. Ini layer network. Berikutnya layer network. Jadi terjadi proses pengalamatan dan routing. Pengalamatan yang seperti apa di sini? Pengalamatan secara logik yang dilakukan oleh IP address, ya, dan terjadinya proses routing. Ya. Kemudian berikutnya data link. Ini layer kedua, ya. Terjadi proses arbitration, ya. Ini pemilihan media fisik. Kemudian addressing, ya, pengalamatan fisik, error detection, menentukan apakah data telah berhasil dikirim, ya. Identify data encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Physical layer, ya, ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem, menentukan tipe kabel, tipe konektor, hubungan pin, ya, dan tipe interface suatu peralatan jaringan komputer. Ini physical layer. Pokoknya di mana kabel itu dipasang, digelar, ya, kita berarti bekerja di layer fisik. Anda melakukan cramping dan lain sebagainya itu. Ini susunan protokol dari OSI layer. Ya, ini protokol OSI, ya, yang disederhanakan menjadi TCP, ya. Jadi nanti ada network, internetwork, ya, kemudian ada transport dan application. Jadi intinya ada 4, ya, network, internetwork, transport, dan application. Itu nanti atau istilahnya disebut nanti TCP IP layer, ya. Jadi nanti ada 2 protokol, ya, OSI layer dan TCP IP. Pada dasarnya sama. Untuk mempelajari lebih detail kita biasanya menggunakan OSI layer, tapi untuk kemudahan praktikum kita menggunakan TCP IP layer. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Jadi kalau OSI dari layer aplikasi sampai session, ini adalah bagian dari aplikasi. Ini adalah protokolnya, ya, HTTP, SMTP, POP3. Kemudian transport, ya, TCP UDP. Network, ini internetwork kalau di TCP model. Data link physical ini adalah network interface, ya. Ethernet, family, PPPP, ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk saat ini masih belum ada penugasan, jadi silakan disimak, ya, mencari sumber referensi yang lain jika masih kurang jelas. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.